Pertemuan tertutup tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam. Entah apa yang mereka perbincangkan selama 1 jam pertemuan tersebut. Intinya saya meyakini bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana supaya Jenderal Prabowo Subianto membuang Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, saat ini Ibu Megawati dan Partai PDIP sedang berupaya mencekoki Jenderal Prabowo Subianto. Terus Denny Siregar di medsos juga ngomong, ada yang ngintip dari jauh. Maksudnya Pak Jokowi gitu, ngintip dari jauh. Apa hubungannya coba? Pak Jokowi kalem-kalem aja, anteng-anteng aja. Saya juga beranggapan bahwa Pak Prabowo Subianto adalah sosok negarawan sejati. Kenapa? Beliau tahu sejarah. Beliau menghargai tokoh-tokoh yang pernah menjadikan dia seperti sekarang ini. Kita tahu Ibu Megawati ini yang berjasa dalam memulangkan Pak Prabowo Subianto dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Mama Ketum partai terbesar di Indonesia ya. Sebelumnya saya disclaimer bahwa tidak ada salahnya memang menjalin silaturahmi kepada siapapun itu, walaupun itu kepada orang yang pernah menzalimi dan berbuat jahat kepada kita. Tetapi jujur saja ya, saya secara pribadi sebagai Ternak Mulyono, sebagai anak jenderal merasa ya pertemuan itu adalah pertemuan yang membuat saya kecewa ya. Sekali lagi sebagai salah satu Ternak Mulyono dan anak jenderal ya, walaupun kami bukanlah buzzer ya, saya merasa kecewa dengan pertemuan tersebut ya. Bukan persoalan silaturahminya, bukan persoalan rekonsiliasinya ya, melainkan pihak yang diajak rekonsiliasi itulah yang menyebabkan saya kecewa. Karena menurut saya ini orang dan kelompoknya adalah mereka-mereka yang memiliki rekam jejak buruk ya terhadap bangsa dan negara. Kalau rekonsiliasi dengan Nasdem misalnya, atau PKS misalnya, atau PKB misalnya, atau Hanura misalnya, atau partai lain lah, tidak menjadi soal bagi saya ya, karena rekam jejak mereka tidak seburuk Kebo ya. Sekali lagi menurut saya tidak seburuk Kebo. Tapi ya gimana lagi ya, nasi sudah jadi bubur, Prabowo sudah bertemu dengan Mama Ketum walaupun saya tidak paham apa yang dibicarakan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menemui mantan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta pada Senin malam. Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan di Senin malam ini terlihat sebuah mobil maung putih yang mirip seperti mobil Presiden Prabowo Subianto terparkir di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun belum dikonfirmasi apakah Presiden Prabowo ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Informasi yang kami dapatkan, pertemuan berlangsung sekitar 1 jam, yaitu pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung singkat ini, belum diketahui apa saja yang dibahas. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga tak mengungkapkan apapun usai keluar dari kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelum memang santer terdengar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat setelah Lebaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, itu adalah liputan ya yang diupload oleh
salah satu TV swasta nasional ya, milik Surya Paloh ya. Jadi berita tersebut di apa namanya ya, ditayangkan sebelum ketahuan apakah Prabowo ikut bertemu dengan Mama Ketum ataukah hanya Sufmi Dasko saja ya. Dan kesimpulannya beberapa saat kemudian terbukti bahwa yang berada di mobil putih, maung putih tadi ya, mobil kepresidenan tadi benar-benar Prabowo dan mereka berdua dan mereka telah bertemu dengan Mama Ketum secara tertutup ya. Lanjut. Baru kemarin ada pertemuan tertutup antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Jenderal Prabowo Subianto. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam. Entah apa yang mereka perbincangkan selama 1 jam pertemuan tersebut. Intinya saya meyakini bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana supaya Jenderal Prabowo Subianto membuang Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, saat ini Ibu Megawati dan Partai PDIP sedang berupaya mencekoki Jenderal Prabowo Subianto. Tentu saja Ibu Megawati tetap dengan trik dan intrik politiknya bagaimana untuk mengambil kembali, merebut kembali pengelolaan terhadap negara dan bangsa ini dari tangan siapapun, termasuk juga dari tangan Jenderal Prabowo Subianto. Perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwa tanpa Insinyur Haji Joko Widodo, Jenderal Prabowo Subianto tidak akan mungkin menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Karena Ibu Megawati Soekarno Putri sangat keberatan, sangat tidak ridho, tidak rela kepemimpinan bangsa ini jatuh ke tangan lain selain terah Bung Karno. Rakyat melihat kemana Jokowi mengarah, kemana langkahnya pergi. Ketika dirasa oleh rakyat kecondongan hati Insinyur Haji Joko Widodo kepada Jenderal Prabowo Subianto, rakyat berbondong-bondong memilih dan memenangkan Jenderal Prabowo Subianto di momen Pilpres 2024 yang sudah kita lewati. Itulah wujud dukungan, wujud bantuan dari Insinyur Haji Joko Widodo terhadap Jenderal Prabowo Subianto. Saya ingin sampaikan pesan kepada Jenderal Prabowo Subianto. Kami percaya Insinyur Haji Joko Widodo orang baik dan orang yang disokong oleh Insinyur Haji Joko Widodo tentu saja orang baik. Kami percaya Jenderal Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia orang baik. Dan satu permintaan kami, jangan pernah kecewakan kami. Ya, walaupun saya sama-sama tidak mengerti dengan Bung Christian Oni, apalagi Bung Christian Oni ya, yang rumahnya itu di Indonesia Timur. Saya aja yang berada di Pulau Jawa tidak mengerti apa sebetulnya yang dibicarakan oleh Prabowo dan juga Mama Ketum ya. Tetapi saya juga sepakat dengan prediksi yang disampaikan oleh Bung Christian Oni bahwa bisa jadi atau besar kemungkinan Mama Ketum sedang melobi Prabowo agar Prabowo itu menganulir atau menyingkirkan gitu ya pengaruh Jokowi di pemerintahannya gitu ya. Mungkin dengan cara seperti itu Mama Ketum berjanji akan menjadi bagian dari pemerintahan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah pertemuan yang membuat saya kecewa ya. Kecewa berat apa kecewa aja Bang? Ya kecewa berat lah. Kenapa? Karena saya berharap ya pemerintahan Prabowo ini semacam separuh tangan besi begitu ya. Separuh tangan besi dalam menyikapi mereka-mereka yang selama ini menjadi ya menurut saya perusak negara gitulah ya. Ya kan? Iyalah karena kita ketahui bersama model karakter orangnya macam kayak gitu loh ya. Mama Ketum itu dan itu
bukan hanya satu orang gitu, satu komplotan itu, satu partai itu menurut saya memiliki karakter yang hampir serupa ya. Dan itu tidak baik bagi bangsa dan negara ya. Kita ketahui bersama lah akhir-akhir ini demo ke sana kemari dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu kita ya walaupun tidak ada bukti secara konkret tetapi kita kan tahu siapa dalang di baliknya gitu. Jadi saya sangat kecewa sekali ketika Prabowo ini bersilaturahmi atau rekonsiliasi lah dengan Mama Ketum. Walaupun sekali lagi tidak ada salahnya. Tetapi menurut saya kenapa sih harus berrekonsiliasi dengan orang-orang seperti itu yang sudah jelas rekam jejaknya selama ini. Lanjut. Kejutan besar terjadi tadi sore. Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mantan Wapres dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Tentu banyak orang yang tidak menduga pertemuan dua tokoh penting ini, dua pemimpin negara yang penting ini terjadi begitu cepat. Karena kita tahu ya, Pak Prabowo ini kan satu kubu dengan Pak Jokowi dalam Pilpres yang akan datang dan sampai hari ini. Sementara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan PDI Perjuangan dianggap dikhianati oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi dianggap sebagai penghalang, penghambat untuk terjadinya rekonsiliasi, silaturahmi kebangsaan antara Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi sekali lagi, meleset dugaan itu. Saya menganggap ini sangat positif untuk rekonsiliasi elitis negara ini. Saya juga beranggapan bahwa Pak Prabowo Subianto adalah sosok negarawan sejati. Kenapa? Beliau tahu sejarah. Beliau menghargai tokoh-tokoh yang pernah menjadikan dia ya seperti sekarang ini. Kita tahu Ibu Megawati ini yang berjasa dalam memulangkan Pak Prabowo Subianto dari luar negeri ketika Orde Baru, di penghujung kekuasaan Orde Baru, mereka, Pak Prabowo Subianto harus lari ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Tapi Ibu Megawati lah yang menghadirkan beliau pulang ke Indonesia, memanggil Pak Prabowo Subianto pulang ke Indonesia. Lalu waktu itu juga dalam menghadirkan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah kerjasama antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Dan Pak Prabowo juga pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua ini tidak pernah, saya kira tidak pernah dilupakan oleh atau tidak diabaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Meskipun sudah jadi presiden, tidak akan pernah melupakan sejarah ini. Apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri adalah putri pendiri Republik, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Jadi ini tentu sekali lagi positif untuk negara ini, rekonsiliasi elitis. Nah, pertanyaannya, apakah ke depan PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Ini masih tanda tanya. Tetapi yang terpenting sekali, PDI Perjuangan itu yang akan menyelenggarakan pertemuan nasionalnya dalam beberapa minggu ke depan, itu sudah pasti ini sudah aman. Karena Pak Prabowo Subianto sudah pasti, ya, sekali lagi, sudah pasti akan menjamin kepemimpinan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak akan diganggu lah PDI Perjuangan itu. Kan dikhawatirkan nih, kalau setelah di pertemuan nasionalnya PDI Perjuangan nanti
akan diganggu oleh Pak Jokowi, akan diganggu yang lain-lain, sulit untuk mendaftarkan hasil, akan diganggu lah begitu kira-kira hasil pertemuan nasionalnya ke Kementerian Hukum. Sekarang tidak ada lagi, jangan pernah membayangkan akan adanya hambatan dalam kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan. Sekali lagi, ini adalah jasa Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah orang yang tahu diri, yang menghargai sejarah di negeri ini. Nah, bagaimana nasibnya dengan orang-orangnya Pak Jokowi di kabinet? Nah, itu pertanyaan berikutnya yang mungkin saja nanti kita bahas. Ya, bagaimana nasib Jokowi ya, tanda tanya kan begitu ya, yang bisa kita baca bareng-bareng di badan videonya. Prabowo, Mamak Ketum bergabung, bagaimana nasib Jokowi? Nah, justru saya ini ya kan, memang ada dua kemungkinan ya, bahwa Prabowo bertemu Mamak Ketum ini sebetulnya ya juga bagian dari strategi yang selama ini mungkin sering dibicarakan atau sering didiskusikan oleh Prabowo dan Mamak Ketum gitu ya. Sehingga ketika Prabowo bertemu dengan Mamak Ketum, walaupun secara sembunyi-sembunyi seolah-olah itu ya sembunyi dari Jokowi, sebetulnya itu adalah bagian dari strategi yang sudah disusun bersama Jokowi. Itu pertama ya kan. Nah, kalau memang betul dugaannya bahwa Prabowo ini sembunyi-sembunyi dari Jokowi dan Jokowi benar-benar tidak tahu, ini yang justru saya takutkan gitu ya. Karena apa? Karena Jokowi ini walaupun saat ini bukan lagi menjadi seorang presiden, tetapi pengikutnya begitu banyak ya. Termasuk saya ini adalah ternak Mulyono ya. Saya masih mengagumi Jokowi karena saya menganggap Jokowi adalah satu-satunya presiden yang sampai saat ini ya, sebelum Prabowo ya, yang bersih dan berani gitu ya. Karena itulah saya walaupun gak ada yang bayar, ya intinya ikhlas lah menjadi ternak Mulyono gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika Jokowi ini nanti membuat ya manuver-manuver yang bisa yang menurut saya berbahaya gitu loh, manuver-manuver karena menganggap telah dikhianati oleh Prabowo. Ini kalau ya dugaan bahwa Prabowo benar-benar bertemu Mamak Ketum ini tanpa sepengetahuan Jokowi, dan Jokowi menganggap pertemuan mereka berdua menjadi bagian dari sebuah pengkhianatan dan konspirasi. Saya khawatir ketika Jokowi bermanuver politik. Nah, itu yang saya sangat khawatirkan ya. Lanjut. Presiden Prabowo akhirnya bertemu Megawati di Jalan Teguh Umar. Bagus itu. Tapi kok ya tetap aja ada yang komentar, udah izin Jokowi belum? Terus ada yang jawab, oh nggak perlu izin Jokowi, Presiden Prabowo bebas ketemu siapa aja. Apa coba urusannya? Masih aja bawa-bawa Pak Jokowi. Terus Denny Siregar di medsos juga ngomong, ada yang ngintip dari jauh. Maksudnya Pak Jokowi gitu, ngintip dari jauh. Apa hubungannya coba? Pak Jokowi mengalem-kalem aja, anteng-anteng aja. Tapi memang gak afdol kalau gak bawa Pak Jokowi. Hati-hati loh, lama-lama gila loh. Pak Jokowi difitnah, terus dihujat, terus dihubung-hubung, ditarik-tarik, ya tetap aja begitu. Hati-hati, nanti kalau senewan sendiri lama-lama gila malah. Ya begitu aja teman-teman. Pokoknya memang tidak afdol kalau nggak bawa-bawa Jokowi. Yang penting Pak Jokowi selalu sehat sekeluarga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo. Aufklärung 1972. Ya saya memang berharap Pak Jokowi santai-santai saja begitu ya, walaupun saya tidak bisa menutupi kekecewaan saya ketika Pak Prabowo ini bertemu dengan Mamak Ketum gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa harus bertemu dengan Mamak Ketum kalau itu berisi rekonsiliasi? Tapi kalau bertemu urusan silaturahmi, bertemu urusan halal bihalal lebaran, menurut saya nggak masalah ya. Tetapi kalau ini berhubungan dengan bangsa dan negara gitu ya, mungkin ada deal-dealan politik gitu kan, tawar-menawar dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sebuah keputusan yang sangat mengecewakan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama 58,2% masyarakat Indonesia yang selama ini memilih Prabowo ya. Lanjut. Akhirnya
Megawati bertemu dengan Prabowo hari ini. Ada 3 poin yang mau gue sampaikan terkait pertemuan ini, dan mungkin ini adalah pertemuan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pihak sejak Prabowo menjadi presiden. Nomor 1, apresiasi paling besar harus disampaikan kepada Ibu Puan Maharani. Karena dengan strategi zero enemy yang Puan Maharani lakukan, pertemuan ini bisa terjadi. Kalau tidak ada Puan Maharani, mungkin saja Megawati dan PDIP makin menjauh dari lingkaran kekuasaan. Kedua, apresiasi paling besar juga untuk Presiden Prabowo. Ini semacam tugas akhir dari Prabowo untuk meredakan ketegangan pasca Pilpres. Dan ini semakin menegaskan bahwa strategi balance of power Prabowo terus diterapkan oleh Prabowo agar terjadinya stabilitas politik. Ketiga, sebenarnya dengan pertemuan ini sebenarnya adalah win-win solution juga untuk rezim penguasa dan PDIP. Di satu sisi, PDIP tidak lagi memiliki halangan untuk bisa masuk ke lingkaran kekuasaan karena kedua belah pihak sama-sama menurunkan ego. Di sisi lain, rezim penguasa, yaitu dipimpin oleh Presiden Prabowo, bisa setidaknya melepaskan rantai-rantai ikatan dan ketergantungan dengan rezim Jokowi. Dan ke depan dinamika politik akan semakin menarik, dan kita lihat manuver-manuver apa saja yang akan dilakukan PDIP, Prabowo, dan Jokowi ke depan. Ya, kalau netizen barusan sangat memuji-muji peran Mbak Puan ya, kalau menurut saya ya saya nggak memuji-muji lah. Karena apa? Karena saya nggak memiliki beban moral sama sekali ketika partai terbesar di Indonesia itu runtuh atau bahkan bubar. Jangankan nyungsep gitu ya, bubar aja saya nggak ngurus gitu loh. Karena saya tidak terafiliasi dengan partai apapun di negeri ini, dan saya juga tidak pernah menjadi bagian dari ya misalnya jadi kesetnya lah ya kan, jadi buzzernya lah, enggak. Jadi saya nggak peduli ya. Justru saya kecewa gitu loh dengan pertemuan dua tokoh bangsa ini. Ya kalau memang tujuan bertemunya itu demi bangsa dan negara, nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya bertemunya ini untuk menggait Mama Ketum agar menjadi bagian dari koalisi Prabowo, ini menurut saya menyakiti sebagian besar masyarakat Indonesia yang selama ini telah memilih Prabowo ya pada Pilpres 2024 yang lalu. Ini sih menurut saya. Sekali lagi, ini disclaimer adalah pendapat saya sendiri ya. Lanjut. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan Megawati akhirnya terjadi ya. Itu beritanya kan, dari A1 juga begitu, dari media juga begitu, walaupun katanya tertutup. Dan sangat tertutup sih menurut saya. Karena beritanya tersebut memang diambil oleh cuplikan-cuplikan media yang mensinyalir dan melihat ada iringan-iringan mobil. Salah satunya adalah mobil yang bisa digunakan Pak Prabowo ya, mobil Maung, keluar dari rumah Ibu Megawati di Tuku Umar. Itu ya. Dan informasinya sih katanya memang terjadi pertemuan gitu. Tapi kenapa tertutup ya? Ya bahkan pengamat politik Adi Prayitno ngomong, katanya ini karena tertutup untuk supaya menghargai yang di Solo. Nggak enak sama yang di Solo. Nah itu terlalu provokatif menurut saya. Nggak ada. Karena saya meyakini yang namanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu satu strategi. Ya, bahkan yang diinginkan Pak Jokowi memang terjadi pertemuan sebenarnya gitu. Tapi apapun itu kita nggak mau berdebat mengenai apa yang terjadi kemarin itu secara tertutup. Bukan itu ya. Justru saya ingin membahas terjadinya pertemuan ya kemarin antara Pak Prabowo dengan dengan Ibu Megawati, ya itu menjadi sebuah kelemahan. Patah itu sayapnya. Siapa? Kelompok-kelompok pembenci. Ya, yang memang garis haluannya di anak Abah. Siapa lagi sih? Dan golongannya patah. Kalau kemarin mereka bisa bersatu, bahkan mendompleng di partai Banteng ya, untuk protes kebijakan-kebijakan, sekarang semakin terisolisir, semakin ya mereka-mereka aja. Siapa lagi sih? Syed Didu, Dr. Diva, Amin Rais, Roy Suryo, Panci, ya kan?
terus kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, siapa lagi ya, itu aja, dan kelompok-kelompok. Ya, ini analisisnya berbeda gitu ya. Ya memang betul ya, saya tidak menampik, saya tidak menyangkal bahwa dengan bertemunya antara Prabowo dengan Mama Ketum ini telah membuat kecewa, patah hati itu para anak-anak wabah, karena mereka saat ini merasa sendiri lagi gitu kan. Karena kemarin-kemarin ini kan mereka merasa itu memiliki teman kan, seperti itu ya. Mereka seolah-olah itu berkoalisi lah dengan partai terbesar di Indonesia untuk sama-sama menyerang pemerintahan Prabowo dan juga Jokowi. Dengan bertemunya Prabowo dengan Mama Ketum ini menyebabkan ya mereka kembali merasa sendiri gitu kan. Nah, tapi di luar itu sekali lagi kekecewaan saya bukan persoalan itu ya. Kekecewaan saya adalah ya kenapa harus rekonsiliasi dengan orang atau dengan partai politik yang rekam jejaknya itu buruk. Rekam jejaknya buruknya bukan persoalan buruk-buruk sepele gitu loh, ya kan? Lihat sendirilah rekam jejaknya gitu loh. Aduh, macam kayak gitu. Nah, jadi kekecewaan saya di situ, dan saya yakin kekecewaan yang saya rasakan tidak saya rasakan sendiri. Saya yakin banyak juga para pendukung Prabowo yang merasa kecewa dengan pertemuannya dengan Mama Ketum ini. Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar Christian Oni yang berasal dari Indonesia Timur, yang 100% saya sependapat dengan pendapatnya ya, termasuk ketika dia memberikan nasihat kepada Prabowo agar tidak membuat kecewa hari sebagian besar rakyat Indonesia. Kurang lebih seperti itulah saya simpulkan dari pernyataannya Bung Christian Oni tersebut ya. Apalagi menurut Christian Oni tentu ada pembicaraan dari Mama Ketum yang meminta agar Prabowo menyingkirkan pengaruh Jokowi dari pemerintahan Prabowo ya. Karena kalau saya boleh jujur ya teman-teman, sekali lagi ya, mending Prabowo itu dipengaruhi oleh Jokowi daripada Prabowo dipengaruhi oleh orang yang bisanya cuma menjual nama bapaknya dan sifatnya menurut saya sangat picik sekali ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.